Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Lapak penjualan BBM eceran tersambar petir membakar toko dan rumah seorang polisi di Lampung Barat. Akibat cemburu, seorang pria di Lampung Tengah membunuh suami mantan istrinya. Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif angkutan kapal Ro-Ro di Pelabuhan Bakauheni. Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif angkutan penumpang kapal Ro-Ro dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak atau sebaliknya sebesar 11%. Kenaikan tarif penyeberangan Selat Sunda tersebut telah diberlakukan sejak awal Oktober lalu. Kenaikan tarif angkutan kapal Ro-Ro 11% ditolak oleh Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP. Sebab kenaikan itu terlalu rendah, tidak sepadan dengan biaya operasional pelayaran, dampak kenaikan harga BBM. Para pengusaha kapal Ro-Ro telah rugi dampak kenaikan harga BBM. Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menambah kenaikan tarif angkutan kapal Ro-Ro paling rendah 12%. Kemampuan dari operasional kapal ini sampai kapan? Kita bertahan aja. Kalau emang kita bertahan lanjut, ya kan? Nah, kemarin ada sampai. Kalau kami tidak mampu, maka kami akan mengurangi trade. Berarti operasional kapal ini bila mana salah satu kapal tidak mampu, ya sudah, dia enter. Dan sekarang sudah ada 6 kapal yang memang sudah nggak mampu lagi membiayai operasional kapal. Berikut adalah tarif baru angkutan kapal Ro-Ro untuk rute penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak. Harga tiket penumpang pejalan kaki melalui dermaga eksekutif Rp77.000 per orang dan Rp21.600 melalui dermaga reguler. Harga tiket untuk motor melalui dermaga eksekutif Rp108.000 per unit dan Rp58.500 melalui dermaga reguler. Tarif tiket untuk minibus melalui dermaga eksekutif Rp644.000 per unit dan Rp457.700 melalui dermaga reguler. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kenaikan tarif angkutan penyeberangan perairan Selat Sunda dikeluhkan pengusaha kapal dan penumpang. Bedanya, jika pengusaha kapal mengeluhkan kenaikan tarif belum sesuai atau kurang tinggi. Sebaliknya, penumpang mengeluh kenaikan tarif naik kapal Ro-Ro justru terlalu tinggi. Seperti terpantau di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa siang. Para penumpang keberatan atas kenaikan tarif kapal Ro-Ro karena menambah pengeluaran perjalanan mereka. Sejauh ini masyarakat telah terbebani kenaikan harga BBM. Para calon penumpang pun hanya bisa pasrah atas aturan pemerintah tersebut. Oh, saya baru tahu sih, baru tahu kemarin. Tahunya dari mana? Dari aplikasi. Oh, aplikasi. Tadi beli tiket udah masih berapa? Masih 95. Belum. Pas ada informasi mau naik 108.000. 108.000. Iya. Gimana komentarnya, Bang? Ya, komentarnya ya mungkin kan ngaruh BBM sih, Pak, mungkin. Makanya jadi naik. Ya kalau dibilang
Enggak salah, kalau dibilang setuju juga salah ya. Mau gimana lagi aturannya bang? Udah ngantri berapa jam ini nunggu? Udah 1 jam tadi, pesen tiket jam 4. Dengan kenaikan ini ada nggak mas permintaan apa perbaikan fasilitas atau apa gitu mas? Ya ada sih. Pemerintah kini telah resmi menaikkan tarif penumpang kapal Roro rute penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak. Tarif baru penyeberangan Selat Sunda menyesuaikan kenaikan harga BBM, yakni naik 11% dari tarif sebelumnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Situasi sulit dialami para produsen tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga kedelai impor. Harga kedelai setiap pekannya malah terus naik. Harga kedelai kini Rp13.000 per kilogram, padahal pekan lalu masih Rp12.500 per kilogram. Di antaranya dialami para produsen tahu dan tempe di Kelurahan Gedung Pakuan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Produsen tahu dan tempe terancam gulung tikar jika harga kedelai terus naik. Garap sawah. Beberapa produsen bahkan ada yang memilih berhenti produksi atau hanya menghabiskan sisa bahan baku. Sementara produsen yang masih tetap berproduksi mencoba menyiasati dengan memperkecil ukuran karena modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan. Kedelainya naik deh, 13.000 sekilo. Dijualnya pasarnya sepi, jadi nggak laku loh deh, pengen istirahat dulu. Sudah berapa hari sih Mbak? Dibilangnya kurang lebih itu 10 harian ini. Nah kalau ini naik dan naik terus gimana Mbak? Kita bertahan ya? Itu dijual susah, kalau dinaikin orangnya nggak mau, dijual ya masih banyak. Terus kalau bisa sih ya harganya diturunin, biar bisa buat makan sehari-hari. Naik terus nggak pernah turun. Nomor turun. Saat ini berapa sih Mbak? 13. 13. Iya 13 lebih. 13. Sambil menunggu harga kedelai turun, banyak produsen tahu dan tempe di Bandar Lampung pulang ke kampungnya untuk membuka usaha lain. Para produsen mendesak pemerintah segera turun tangan supaya harga kedelai turun di bawah Rp10.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku atau Satgas PMK Tulang Bawang Selasa siang mendatangi sejumlah kandang ternak. Mereka mengambil sebagian atau sampel darah sapi yang telah divaksin 2 kali. Salah satu lokasi pengambilan darah sapi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Penawartama. Tujuan pengambilan darah sapi ini untuk kepentingan pemantauan paparan PMK masih ada atau tidak pasca vaksinasi. Darah sapi itu akan dikirimkan ke laboratorium untuk diuji. Target pengambilan sampel darah yakni sekitar 73 ekor sapi per desa. Kalau kegiatan hari ini adalah pengambilan sampel, tujuannya untuk monitoring hasil vaksinasi yang tahap pertama dan tahap kedua, yang di tahap pertama di bulan Juli, tahap kedua di Agustus. Lalu lokasinya di Kampung Sidoarjo di 15 titik, target sampelnya sekitar 150. Nanti sedapatnya berapa kita belum tahu. Persenannya cukup tinggi karena untuk ketahanan pangan. Kalau untuk yang banyak peternakan di sini ya kambing dengan sapi. Kemudian apa harapannya dengan adanya vaksinasi dan pengecekan hasil vaksin ini? Dengan harapannya petani semakin sejahtera karena dengan vaksin faktanya ini terbukti di beberapa titik yang sudah divaksin. Informasi yang kita terima semuanya sapi-sapi semuanya sehat, artinya sangat membantu. Kabupaten Tulang Bawang merupakan satu dari 7 daerah di Lampung yang terpapar PMK beberapa waktu lalu. Puluhan sapi dan 3 kerbau sakit akibat terserang PMK. Namun seluruhnya sekarang sudah sembuh. Sebagian ternak sudah divaksin tahap pertama bulan Juli dan tahap 2 pada bulan Agustus lalu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.